semuanya, salam sehat. Di video ini, saya Gabriel Matahari dan juga teman saya Mario Bonios akan membawakan pendidikan kesehatan dengan judul Hidup Sehat Lawan Diabetes. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang diabetes. Apa sih itu diabetes? Tanda dan gejalanya, penanganannya, perbedaan tipe 1 dari tipe 2, dan juga pencegahannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mendengarkan. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu apa sih? Nah, menurut WHO tahun 2016, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus menurut Price dan Wilson itu adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Jadi diabetes mellitus itu sebenarnya adalah penyakit metabolik yang dia bisa berlangsung lama atau kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah sebagai akibat dari kelainan insulin, aktivitas insulin, ataupun sekresi insulin yang dapat menimbulkan berbagai masalah serius. Kalau simpelnya itu, diabetes mellitus itu merupakan penyakit di mana insulin tidak dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh sehingga kadar gula yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi banyak di atas batas normal. Seperti itu teman-teman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertiannya. Diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan oleh karena kehancuran sel beta pankreas yang biasanya menyebabkan defisiensi insulin yang absolut atau tubuh tidak mampu menghasilkan insulin. Jadi mudahnya begini, di dalam pankreas ada satu sel namanya sel beta. Nah, sel beta ini adalah sel yang bertugas untuk menghasilkan insulin, yang dimana insulin ini dipakai oleh tubuh untuk mengolah gula atau glukosa yang dicerna dari makanan yang kita makan atau asupan-asupan yang kita terima dari luar tubuh ke dalam tubuh, sehingga yang nantinya glukosa ini diproses menjadi energi. Tapi di sini yang terjadi adalah sel beta ini mengalami kehancuran sehingga tubuh tidak dapat mengolah gula ini, dan sehingga terjadilah akhirnya peningkatan kadar gula darah dan menjadi diabetes. Simpelnya seperti itu teman-teman. Tanda dan gejala dari diabetes tipe 1. Tanda dan gejala yang sering terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 ini adalah poliuria, polidipsia, nokturia, enuresis, penurunan berat badan secara drastis, terus polifagia dan juga gangguan penglihatan. Dan ini semua akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, poliuria. Jadi poliuria itu apa sih? Nah, poliuria itu adalah kelainan produksi urin dalam tubuh atau air seni, di mana urin diproduksi lebih banyak dari jumlah normal, yakni di atas 3 liter per hari. Dan poliuria ini menyebabkan penderitanya itu jadi lebih sering berkemih. Dan idealnya kan buang air kecil itu dilakukan 4-8 kali per hari atau 1-2 liter. Nah, pengidap poliuria itu bisa berkemih lebih dari itu. Jadi lebih dari 3 liter per hari, oke? Gejala yang kedua tadi itu polidipsia. Nah, polidipsia itu adalah kondisi di mana seseorang merasakan haus yang berlebihan, dan seringkali itu adalah merupakan gejala awal dari diabetes. Dan orang yang mengidap polidipsia ini akan merasa kering di dalam daerah mulutnya sehingga dia ingin rasanya minum terus atau haus secara berkepanjangan. Nah, itu adalah polidipsia. Dan yang ketiga itu tanda dan gejalanya nokturia. Nokturia itu adalah istilahnya dari buang air kecil berlebih pada malam hari. Saat tidur itu tubuh pengidap nokturia ini menghasilkan lebih sedikit urin yang lebih kental, dan hal ini berarti orang-orang yang sehat tidak perlu bangun tengah malam untuk buang air kecil dan dapat tidur selama 6-8 jam tanpa diganggu oleh rasa ingin buang air kecil. Tapi berbeda dengan orang yang terkena nokturia ini, mereka
seringkali terbangun dan buang air kecil secara berlebihan pada malam hari. Oke. Dan yang keempat itu enuresis. Nah, enuresis ini adalah istilah untuk kebiasaan orang yang suka mengompol. Nah, kita sudah tahu kalau mengompol itu adalah keluarnya air seni pada saat kita sedang tertidur. Nah, ini tidak hanya terjadi pada anak-anak tetapi juga pada orang-orang yang sudah dewasa. Dan penurunan berat badan secara drastis, dan pada penderita diabetes itu biasanya dalam 2-6 minggu sebelum diagnosa diabetes diberikan kepada pengidap diabetes tersebut. Jadi orang ini, si pasien ini mengalami penurunan secara drastis, penurunan berat badannya. Ada juga polifagia, salah satu tanda dan gejalanya, yaitu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa lapar yang berlebihan atau peningkatan nafsu makan lebih dari biasanya. Jadi polifagia ini simpelnya adalah rasa lapar yang secara terus-menerus atau inginnya makan terus. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir itu gangguan penglihatan atau buram. Nah, biasanya orang yang mengalami gangguan penglihatan dengan diabetes mellitus ini, mereka merasa kayak ada lubang gitu, ada lubang di antara penglihatannya, atau serasa ada cahaya atau silau, atau ada bintik-bintik hitam. Ya, itu sifatnya subjektif, tergantung dari setiap orang yang mengalaminya. Nah, kira-kira itu saja tentang tanda dan gejala tentang diabetes mellitus tipe 1 ini. Baik, sekarang karena kita sudah tahu diabetes tipe 1, tanda dan gejalanya, sekarang kita akan masuk ke diabetes tipe 2. Dalam diabetes tipe 2, insulin tetap diproduksi dengan normal. Namun, sel-sel tubuh kita tidak dapat menggunakannya secara optimal karena mereka tidak sensitif dengan insulin yang telah diproduksi ini. Akhirnya, kadar gula darah pun meningkat seperti yang ada di diabetes tipe 1. Tanda dan gejala diabetes tipe 2 tidak berbeda jauh dengan tanda dan gejala di diabetes tipe 1. Contohnya, di diabetes tipe 2, mereka juga mudah merasa lapar, mudah merasa haus, dan sering buang air kecil. Berat badan turun, pandangan kabur, mudah merasa lelah, dan juga luka yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh adalah tanda dan gejala oleh diabetes tipe 2. Kalau tanda dan gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 hampir sama satu sama lain, bagaimana cara kita membedakan diabetes tipe 1 dan tipe 2? Dari sisi mula munculnya, tipe 1 umumnya terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja, walaupun ada juga pada masa dewasa kurang dari 40 tahun. Tapi untuk tipe 2 pada usia tua, umumnya lebih dari 40 tahun. Untuk keadaan klinisnya atau gejala-gejalanya saat diagnosis, untuk tipe 1 sudah berat, namun untuk tipe 2 masih ringan. Untuk kadar insulin darahnya, di tipe 1 rendah, namun di tipe 2 cukup tinggi. Untuk berat badan, di tipe 1 biasanya pasien ini kurus, namun di tipe 2 biasanya pasien gemuk ataupun normal. Dan pengelolaan yang disarankan untuk tipe 1, mereka bergantung sepenuhnya ke terapi insulin dan dapat dibantu oleh diet dan olahraga. Namun untuk tipe 2, mereka lebih bergantung kepada diet, olahraga, dan hipoglikemik oral. Dokter akan tetap menganjurkan pemeriksaan antibodi untuk mendeteksi antibodi yang menyerang sel-sel beta di dalam pankreas. Jika antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh, maka sudah pasti pasien menderita penyakit diabetes tipe 1. Ada beberapa tes yang akan dianjurkan oleh dokter untuk memastikan apabila Anda menderita penyakit diabetes atau tidak. Tes yang pertama yang akan dianjurkan dokter adalah gula darah sewaktu atau GDS. Sesuai dengan namanya, tes ini dapat dilakukan kapan saja tanpa ada persyaratan sebelum melakukan tes. Biasanya, tes ini akan dilakukan apabila dokter Anda sudah melihat ada gejala diabetes, seperti haus ekstrim
atau sering buang air kecil. Hasil GDS yang menunjukkan bahwa Anda menderita diabetes adalah mulai dari 70 mg per desiliter sampai dengan lebih dari 180 mg per desiliter tergantung waktu diambilnya darah. Tes yang kedua adalah tes gula darah puasa atau GDP. Tes ini dianggap sebagai metode pemeriksaan kadar gula darah yang cukup efektif pada saat ini. Tes ini biasanya dilakukan pada pagi hari setelah Anda berpuasa sepanjang malam atau kurang lebih 8 jam. Hasil GDP yang menunjukkan bahwa Anda menderita diabetes adalah jika kadar gula darah Anda sama dengan atau lebih dari 126 mg per desiliter. Tes yang ketiga adalah postprandial glucose blood test. Tes ini dilakukan setelah Anda berpuasa selama 12 jam, lalu Anda akan makan seperti biasa, dan 2 jam setelah Anda selesai makan, Anda akan melakukan tes kadar gula darah. Hasil postprandial glucose test lebih dari 200 mg per desiliter menunjukkan bahwa Anda menderita diabetes. Tes yang keempat adalah tes glikohemoglobin atau HbA1c. Tes ini dilakukan dalam jangka panjang dan biasanya hanya untuk orang-orang yang sudah dites positif diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Tes ini dilakukan dengan cara memeriksa hemoglobin, yaitu oksigen pembawa protein di dalam sel darah merah. Jika kadar hemoglobin meningkat, artinya kadar gula darah pun meningkat. Jika hasil HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5%, maka Anda dinyatakan menderita diabetes. Seperti yang kita bisa lihat di kolom 3, jika hasil tes toleransi glukosa Anda 200 mg per desiliter atau lebih, maka Anda dinyatakan menderita diabetes. Ada 4 pilar yang harus kita ingat untuk mengendalikan dan menangani diabetes. Yang pertama adalah edukasi. Dengan mengetahui faktor risiko diabetes, gejala diabetes, penyebab diabetes, komplikasi penyakit diabetes, serta pengobatan diabetes, penderita diabetes diharapkan untuk menyadari pentingnya perbaikan pola hidup ke pola hidup yang lebih sehat dan juga tahu cara mengendalikan diabetes ini. Yang kedua adalah perbaikan nutrisi atau makanan. Perbaikan makanan dapat membantu mengendalikan tekanan darah, kadar gula darah, kadar lemak darah, dan juga menjaga berat badan ideal. Penderita diabetes diharapkan untuk memakan makanan dengan kalori yang seimbang sesuai dengan aktivitas dan juga memakan karbohidrat kompleks yang berserat serta dengan sayur dan buahnya secukupnya, dan juga menjauhi diri dari lemak, terutama lemak jenuh. Dengan demikian, komplikasi dapat dikendalikan dan dihindari. Yang ketiga adalah aktivitas fisik atau olahraga. Sama dengan perbaikan nutrisi, olahraga dapat membantu mengendalikan tekanan darah, kadar gula darah, kadar lemak darah, dan juga menjaga berat badan ideal. Olahraga juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin kepada tubuh sehingga pengendalian diabetes dapat mudah dicapai. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga fisik dengan intensitas ringan seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, atau berkebun maupun berdansa selama 30 menit dalam sehari. Dan yang terakhir, pilar keempat adalah farmakologi atau obat-obatan. Obat oral maupun suntikan akan diberikan oleh dokter setelah 3 bulan tidak ada perbaikan walaupun sudah ada pergantian pola hidup ke yang lebih sehat.
Obat pun diberikan kepada penderita diabetes jika dia mengalami komplikasi akut atau kadar gula darah terlalu tinggi. Oke teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pencegahan diabetes mellitus. Oke, yang pertama kita harus mengurangi asupan gula dan olahan yang mengandung gula. Kenapa? Karena tadi di awal kan sudah dijelaskan bahwa diabetes ini merupakan penyakit metabolik yang dimana tubuh tidak mampu dalam mengolah gula yang masuk ke dalam tubuh sehingga kadar gula menjadi tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi risiko terjadinya diabetes mellitus ini, kita harus mengurangi asupan-asupan gula dan olahan-olahan yang mengandung gula, seperti makanan-makanan yang sifatnya manis. Nah, itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Nah, dan yang kedua itu, jadikan air putih sebagai minuman utama. Karena seringkali di saat kita haus, biasanya kita mengganti air putih itu dengan minuman-minuman cepat saja atau soft drink atau lain sebagainya yang sifatnya manis, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan sebenarnya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita harus membiasakan untuk minum air putih untuk mengganti cairan utama kita. Oke, yang ketiga, olahraga rutin dan teratur. Nah, ini merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam mencegah diabetes, dan ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa olahraga rutin itu dapat mempengaruhi tubuh dalam memproduksi insulin dan tentunya mengurangi resiko terjadinya diabetes. Nah, seperti itulah teman-teman. Dan yang keempat, kita harus menghindari atau mengurangi karbohidrat sederhana, makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti contohnya nasi putih. Nah, itu nasi putih kan mengandung banyak karbohidrat sederhana. Mungkin kita bisa menggantinya dengan makanan yang lebih sehat seperti nasi merah. Nah, itu salah satunya. Dan yang kelima, menjaga berat badan. Nah, ini juga merupakan salah satu elemen yang penting. Ini sangat berhubungan dengan poin yang ketiga tadi ya. Karena poin yang ketiga tadi kan olahraga rutin dan teratur. Nah, dengan kita olahraga rutin, kita menjaga berat badan kita tetap dalam keadaan yang ideal atau sesuai proporsional, memungkinkan bahwa kadar gula di dalam tubuh kita itu dalam kebutuhan yang optimal sehingga mengurangi resiko terjadinya diabetes mellitus. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu, kita harus mengurangi konsumsi makanan-makanan instan seperti Indomie, Indomie dan lain sebagainya, karena sebenarnya makanan-makanan tersebut juga mengandung banyak sekali glukosa yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan itu dapat menjadikan tubuh kita berisiko terkena diabetes mellitus. Nah, kurang lebih itu saja pencegahan yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya diabetes dalam terjadi kepada kita. Sekian pendidikan kesehatan yang bisa kami berikan. Kiranya ini dapat membantu mengendalikan dan mencegah diabetes.